Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada saat menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima, Rasulullah SAW berada di Gua Hira, di atas sebuah pegunungan yang bernama Jabal Nur. Bukan satu kebetulan sesungguhnya, tapi ada satu ibrah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa ada simbol pegunungan di sana di mana Allah menurunkan wahyu pertama. Karena gunung merupakan pasak bagi bumi ini. Gunung adalah stabilizer bagi bumi ini. Pada saat gunung itu bergerak, terjadi gerakan pada gunung, maka bumi juga akan ikut berguncang. Wal jibala autada, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan gunung-gunung itu kami jadikan pasak bagi bumi ini. Dalam catatan sejarah kehidupan manusia, pada tahun 1815 misalnya, pada peristiwa meletusnya Gunung Tambora, ratusan ribu jiwa menjadi korbannya. Satu gunung yang meletus, tapi akibatnya begitu luas. Bahkan beberapa wilayah tidak merasakan panasnya matahari. Bahkan efeknya sampai hingga ke Eropa, di mana musim dingin berkepanjangan pada saat itu. Tahun 1883 kejadian yang hampir mirip juga. Peristiwa meletusnya Gunung Krakatau. Di Indonesia, tepatnya di Lampung meletusnya, tapi terdengar ribuan kilometer hingga negara Australia. Bahkan pengamat dan sejarawan mengatakan letusan Gunung Krakatau hampir-hampir sama dengan bom Hiroshima sejumlah 30.000 yang diledakkan pada Perang Dunia yang kedua. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau gunung menjadi penenang atau menenangkan bumi ini, maka Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menjadi penentram bagi jiwa ini. Lihatlah Quran begitu sangat positif. Bahkan membahasakan peristiwa-peristiwa yang begitu menyedihkan bagi logika manusia. Peristiwa yang mengaduk-ngaduk emosi, menguras air mata. Tapi Quran menceritakannya dalam bahasa yang begitu positif. Peristiwa Ashabul Ukhdud misalnya, di mana satu komunitas, satu masyarakat, atau kita bisa mengatakan satu bangsa, dimasukkan hidup-hidup ke dalam parit yang begitu besar, di mana apinya menyala-nyala, dinyalakan oleh rezim penguasa pada saat itu yang tidak menginginkan masyarakatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Quran menceritakannya dengan bahasa yang begitu positif. Karena mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, bahkan ada seorang ibu yang ragu-ragu untuk masuk ke dalamnya karena ia sedang menggendong anak bayi yang masih merah. Tapi dengan izin Allah, anak bayi itu berkata kepada ibunya, "Masuklah. Ibu, jangan ragu, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Karena mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala itu dengan keimanan. Lalu Quran menceritakan dengan bahasa yang begitu positif, "Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fauzul kabir." Harusnya peristiwa itu menjadi genosida yang menyedihkan karena satu kampung dibakar hidup-hidup. Tapi Quran mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian mereka dilemparkan ke dalam parit yang menyala-nyala itu, mereka mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fauzul kabir, dan itulah kemenangan yang besar. Quran ingin menegaskan bahwa kemenangan itu bukan dengan kemegahan. Kemenangan itu bukan selalu dengan kemenangan. Tapi kemenangan itu dengan mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lihatlah bahasa positif yang lainnya. Di genosida di zaman Fir'aun, ketika seharusnya peristiwa lahirnya seorang bayi dari rahim seorang ibu diterima, disambut dengan senyum dan tawa gembira. Tapi yang terjadi adalah rumah-rumah, kamar-kamar, bilik-bilik di mana bayi-bayi itu terlahir, menjadi peristiwa yang menegangkan. Karena di sana telah bersedia pasukan yang disiapkan untuk menyembelih kalau bayi itu lahir laki-laki. Betapa menegangkan peristiwa itu. Kita lalu bertanya, di mana kaum laki-laki yang begitu gagah? Kenapa kaum laki-laki pada saat itu tidak bisa memberikan perlindungan kepada wanita? Tapi Quran membahasakan dengan bahasa yang begitu positif. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami, kata Allah, berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi. Orang-orang yang tertindas justru mendapat karunia. Mimpi buruk dalam kehidupan sehari-harinya adalah Fir'aun. Mimpi buruk dalam kehidupan sehari-harinya adalah Fir'aun, Haman dan bala tentaranya. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah mengapa peristiwa yang sampai hari ini kita saksikan terjadi dan menimpa pada sahabat-sahabat kita di Gaza sana, sungguh buat kita sangat ajaib. Kenapa mereka mampu bertahan dalam penjara terbuka seperti itu? Kalau bukan karena keteguhan mereka pada keimanan kepada Allah dan interaksi mereka kepada Quran, mereka tentu tidak akan memiliki kekuatan itu. Justru bahasa-bahasa positif yang mereka miliki karena keimanan dan kedekatan mereka dengan Quran.